itu sebagai sumber. Jadi kalau sumber dari dalam bumi tidak ada. Ya, pengetahuan ini saya membaca di dalam hasil keputusan hasil musyawarah nasionalnya Majelis Tarjih itu mengenai pemanfaatan air ya dalam pengertian agama itu kita jumpai dalam Al-Quran itu. Jadi memang air itu berputar dan tidak akan menguap bila keluar dari bumi kita ini, nanti balik lagi mereka ya. Balik nanti ada yang di permukaan air laut, ada yang di sumur, ada yang di penampungan yang lain sebagainya, menguap lagi, turun lagi nanti turun ya. Seperti itu ya. Makanya Bapak Ibu, tempat-tempat penampungan air yang ada di dalam tanah kita jangan dirusak. Apa itu diantaranya penampungan itu? Yakni ada di balik batu-batu besar. Ya, kalau batu-batu besar sudah dihilangkan, pertanda sumber-sumber akan habis. Pohon-pohon yang berpotensi untuk di bawahnya menampung air dan mencegah penguapan secara berlebihan. Ini termasuk ekosistem akan mengatur mengendalikan air itu tadi. Ya, jadi kalau ditebangi semuanya pohon-pohon, ya muak semuanya. Nah ini, wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Nah ini, dan sungguh kami untuk melenyapkan itu semuanya mudah bagi Allah itu, sangat-sangat mudah. Ya bisa saja Allah jika tidak menghendaki di suatu tempat meskipun tandus dan membutuhkan air, tapi Allah bisa saja menghalau air itu tidak diturunkan di tempat itu. Kalau Allah menghendaki, maka diarahkan ke tempat yang lain. Ya, tempat kita ini termasuk tempat yang sangat-sangat melimpah karunia Allah. Ya. Musim antara musim kemarau dan musim penghujan itu relatif seimbang. Ya, begitu nanti mulai agak kekeringan, turunlah hujan. Begitu juga hujannya tidak terlalu deras melampaui ukuran sehingga menjadi bencana juga tidak. Ya meskipun ada di tempat-tempat tertentu, itu pun karena pengendalian oleh manusia yang kurang tepat. Ya mungkin drainasenya yang kurang bagus, ya dan lain sebagainya. Oke, itu kita lanjutkan ayat 19. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Di ayat yang ke-19, kalau kita cermati bersama, ada satu huruf nun yang nun sukun ketemu dengan shin. Apa ini? Ikhfa hakiki. Fa'ansya'na. Kemudian ada na yang lama taufi. Kemudian ada mim mati. Kalau di sini mim mati ketemu dengan ba. Ikhfa syafami. Jadi mingkemnya di ba. Ansya'na lakum bihi. Kemudian ada gunnah di ayat ini pada kata jannat. Lalu ada 3 huruf idgham diguna pada ayat ini, yakni nun mati ketemu dengan nun min nakhilin. Kemudian yang kedua
ada tanwin ketemu dengan waw. Min nakhilin wa a'nab. Lalu yang ketiga kata katsiratu wa minha. Tanwin ketemu dengan waw sehingga masuk di waw. Katsiratu, bukan katsiratun tapi katsiratu wa minha. Kemudian ada mim mati ketemu dengan fa'il. Mim mati ketemu dengan fa'il harus jelas nih. Karena itu disebut dengan idhar syafam. Lakum fiha fawakih. Mari kita coba baca sekali lagi. Wa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nab. Lakum fiha fawakihu katsiratu wa minha ta'kulun. Lakum fiha fawakihu katsiratu wa minha ta'kulun. Fa'amsya'na, lalu kami tumbuhkan. Fa'amsya'na, lakum untuk kalian, lakum untuk kalian, bihi dengannya, bihi dengannya, jannatin kebun-kebun, jannatin kebun-kebun, min nakhilin dari kurma, min nakhilin dari kurma, wa a'nab dan anggur-anggur, wa a'nab dan anggur-anggur. Lakum fiha, bagi kalian di dalamnya, lakum fiha, bagi kalian di dalamnya, fawakihu katsiratun, buah-buahan yang banyak, fawakihu katsiratun, buah-buahan yang banyak, wa minha, dan dari sebagiannya, wa minha, dan dari sebagiannya, ta'kulun, kalian makan, ta'kulun, kalian makan. Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Ya, dengan air hujan tadi itu, yang kemudian ditampung di dalam bumi. Ya. Lalu Allah melalui penganugerahan kemampuan kepada manusia memanfaatkan air-air tadi itu yang ada di penampungan-penampungan dalam bumi tadi itu, yang oleh kita katakan sebagai, kita sebut sebagai sumber-sumber. Ada juga yang bendungan-bendungan, ya kita buat sebagai bendungan atau waduk itu, lalu digunakan untuk pengairan pertanian, ya, untuk menumbuhkan berbagai tanaman, ya, kebun-kebun jannat, ya, kebun-kebun ini tadi yang terdiri dari buah kurma, pohon kurma dan pohon anggur. Ini memang konteksnya, memang surah ini atau Al-Quran ini turun di negeri, ya, Mekah, di Timur Tengah sana, sehingga memang buah yang atau pohon yang populer di sana adalah antara kurma dan anggur. Ya, umpama diturunkan di Kediri itu kira-kira ya beda lagi. Yang disebut di sini bukan kurma dan anggur, disebut nanti telok dan lain-lain itu. Ya, karena turun di sana, tapi di sini kita telok. Untungnya ini kurma sama anggur, buah-buah elit. Tapi telo
enggak juga ya. Kalau itu bisa digunakan untuk macam-macam. Fiha fawakihu katsira. Di dalam terdapat buah-buah, wa minha ta'kulun, dan sebagian kamu makan. Ya. Bahkan ya ini sebagian kamu fawakih itu sebenarnya menyebut buah-buahan yang sudah matang sebenarnya. Fawakih ya. Itu buah-buahan yang sudah siap atau sudah masak dimakan. Tapi kita ini tidak usah nunggu masak juga banyak kok. Ya, yang makan masih dipakai untuk rujak itu, ya, itu kan masih mencet-mencet itu. Ya. Minha ta'kulun, yang jelas menjadi bahan makan kita semua. Ini hendaknya menjadi bahan renungan kita agar kita itu mensyukuri betapa besar anugerah Allah. Ini masih berlanjut, okay? Anugerah-anugerah yang lain nanti akan disebut namanya minyak zaitun. Dari tadi sudah saya siapkan ini. Ini keutamaan zaitun ternyata luar biasa. Ya, dia itu menurut kesehatan ini menurunkan kolesterol jahat, mengurangi resiko penyakit jantung dan diabetes tipe 2, ya, serta menjaga kesehatan pencernaan. Untuk kulit, minyak zaitun berfungsi sebagai pelembab, anti-aging. Apa aging ini? Perumahan ya. Oh, ekonomi ini ngomong ini. Zaitun. Ya, ini juga mengurangi jerawat dan mengatasi iritasi kulit. Ya, keunggulan ini berasal dari kandungan antioksidan tinggi, ya, dan seterusnya. Masya Allah, luar biasa. Ini disebut juga ini nanti ada susu dan lain sebagainya, macam-macam ini nanti. Semuanya adalah anugerah yang Allah berikan kepada manusia untuk kesehatan manusia. Baik Bapak Ibu, berikutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Bapak Haji Dr. Samsuri mulai dari ayat yang ke-8 sampai 19. Disilakan Bapak Haji. Kesimpulan surat Al-Mu'minun ayat 8. Tapi langsung saya mulai ayat 11 karena mengandung pengertian ayat sebelumnya. Ayat 11. Mereka yang memiliki ketujuh sifat: 1. Beriman kepada Allah. 2. Khusyuk dalam sholat. 3. Selalu menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. 4. Menunaikan zakat. 5. Menjaga kelaminnya, tidak berhubungan badan melainkan dengan istrinya. 6. Memelihara amanat-amanat yang dipikulkan kepadanya dan selalu menepati janjinya. 7. Selalu memelihara sholat yang 5 waktu, akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal berada di dalamnya. 12 dan 13. Allah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah yang kemudian dijadikan air mani, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging yang menjadi pembungkus tulang, kemudian setelah ditiupkan roh menjadi manusia yang sempurna, yang semuanya itu terjadi dalam tempat penyimpanan yang kokoh, yaitu rahim. 14. Setelah manusia mengalami masa ciptaannya yang pertama, pasti akan mati dan akan dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat untuk dihisab segala amal perbuatannya. 15. Kemudian sesudah penciptaanmu yang pertama itu, kamu sekalian pasti akan menemui ajalmu yang telah ditentukan. 16. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu pada kiamat untuk dihisab segala amal perbuatanmu selama berada di dunia ini. Yang baik akan diberi pahala, yang buruk akan diberi siksa. Ayat 17 sampai 19.
Diambil dua kesimpulan. Satu, Allah menciptakan 7 lapis langit sebagai tempat peredaran planet-planet tertentu dengan peraturan yang tertentu pula. Dua, Allah menurunkan air hujan dari langit dengan kadar tertentu yang sebagian menetap dalam lapisan bumi dan sebagian besar lagi untuk menyuburkan bumi yang menemukan permata